Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang keren banget, yaitu energi tersembunyi yang ada di sekitar kita. Dari api unggun yang bikin hangat sampai kompres dingin yang tiba-tiba maknyes. Penasaran kan? Yuk langsung kita bedah. Pasti pernah ngerasain kan? Yang satu bikin anget di kantong, yang satu lagi malah bikin adem buat kaki yang kesleo. Padahal dua-duanya itu reaksi kimia loh, tapi kok bisa ya hasilnya beda banget? Apa sih rahasia di balik sihir kimia ini? Nah, kita bakal cari tahu bareng-bareng. Jawabannya ternyata ada di keseimbangan energi. Simpelnya gini, setiap reaksi kimia itu pasti ada urusannya sama energi. Anggap aja kayak transaksi. Butuh energi buat mutusin ikatan kimia yang lama, dan pas ikatan baru terbentuk, energi bakal dilepaskan. Nah, ini dia kunci utamanya. Kalau reaksinya panas, artinya energi yang dilepasin itu lebih gede daripada energi yang diserap buat mutusin ikatan. Kelebihan energinya inilah yang kita rasain sebagai panas. Sebaliknya, kalau reaksinya dingin, justru energi yang diserap lebih banyak. Jadi dia kayak nyedot panas dari sekitarnya, makanya jadi terasa dingin. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya. Reaksi yang ngeluarin panas, atau nama kerennya reaksi eksotermik. Namanya juga udah jelas banget kok. Ekso itu artinya keluar, dan termik itu artinya panas. Jadi gampangnya, eksotermik itu ya reaksi yang mengeluarkan panas. Energinya dilepas ke lingkungan sekitar. Terus gimana cara kita tahu kalau itu reaksi eksotermik? Gampang banget. Tanda utamanya, suhunya naik. Kalau kamu campurin dua zat terus wadahnya jadi hangat, nah itu dia. Kenapa bisa gitu? Karena hasil akhirnya punya energi yang lebih rendah, jadi sisa energinya dilepas jadi panas. Dan reaksi ini tuh ada di mana-mana loh. Api unggun itu contoh paling jelas. Tapi tahu nggak, waktu kita napas pun itu reaksi eksotermik. Tubuh kita itu kayak ngebakar makanan buat jadi energi. Bahkan si hand warmer yang praktis itu isinya cuma reaksi oksidasi besi yang dibikin cepat dalam kantong kecil. Nah, ini yang paling keren. Keberadaan kita, hangatnya tubuh kita, energi buat kita gerak, semuanya itu ditenagai sama reaksi eksotermik yang terjadi di tiap sel kita, setiap detiknya. Luar biasa banget kan? Oke, sekarang kita balik koinnya. Kita pecahin misteri si kompres dingin. Selamat datang di dunia reaksi endotermik. Kalau tadi ekso itu keluar, nah endo ini artinya ke dalam. Jadi reaksi endotermik ini kebalikannya banget. Bukannya ngelepasin panas, dia malah nyerap panas dari lingkungan sekitarnya supaya reaksinya bisa jalan. Tanda-tandanya? Ya jelas, suhunya turun. Wadahnya bakal terasa dingin kalau dipegang, karena reaksinya lagi aktif nyedot energi panas dari tangan kita dan udara sekitar. Makanya, reaksi kayak gini seringkali butuh dorongan energi terus-menerus biar nggak berhenti di tengah jalan. Nah, ini dia jawaban dari pertanyaan kita di awal. Kompres dingin instan itu isinya garam kayak amonium nitrat yang dilarutin di air. Proses larutnya ini sifatnya endotermik banget. Dia nyerap panas cepet banget makanya jadi dingin. Contoh lain, bikin karamel. Kita harus manasin terus kan? Begitu apinya dimatiin, ya reaksinya berhenti. Dan ngomong-ngomong soal pentingnya reaksi ini, fotosintesis. Ya, proses tanaman bikin makanan pakai sinar matahari itu, pada dasarnya adalah reaksi endotermik raksasa yang jadi penopang hampir semua kehidupan di bumi. Kerennya, tanaman ngangkep energi matahari dan nyimpen itu buat kita pakai nanti. Biar gampang ingat bedanya, coba kita pakai perumpamaan yang simple tapi ngena banget. Reaksi eksotermik itu ibarat batu di puncak bukit. Cuma butuh sedikit dorongan aja, kayak nyalain korek api, dan dia bakal glinding ke bawah sendiri sambil ngelepasin banyak banget energi. Nah, itu eksotermik. Nah, sebaliknya, reaksi endotermik itu kayak kita lagi dorong batu yang sama naik ke atas bukit. Kita harus dorong terus, kasih energi terus-menerus. Begitu kita berhenti dorong, ya batunya berhenti. Sama persis kayak reaksi endotermik. Butuh pasokan energi konstan biar jalan terus. Tapi jangan cuma percaya kata-kata saya. Kalian sebenarnya bisa ngerasain sendiri reaksi ini loh. Tentunya dengan hati-hati ya, pakai bahan-bahan yang mungkin ada di sekitar kita. Penting, ini harus dilakukan dengan super hati-hati. Wajib pakai sarung tangan dan kacamata pelindung ya. Coba larutin sedikit pembersih saluran air yang ada NaOH-nya ke air. Nanti wadahnya bakal terasa panas banget. Itu eksotermik. Sebaliknya, kalau larutin pupuk yang ada amonium nitratnya, wadahnya malah jadi dingin. Itu endotermik. Sekali lagi, utamakan keselamatan ya. Oke, setelah kita bahas semua ini, pertanyaannya, kenapa sih keseimbangan antara kimia panas dan dingin ini penting banget? Nah, ini intinya.
Dua jenis reaksi ini bukan sekedar konsep kimia yang menarik di buku pelajaran. Mereka itu kayak dua sisi mata uang yang jadi motor penggerak dunia kita. Tanpa reaksi eksotermik, nggak bakal ada api, nggak ada mesin, bahkan tubuh kita nggak akan hangat. Dan tanpa reaksi endotermik, nggak ada tanaman yang tumbuh, artinya nggak ada makanan. Keseimbangan antara melepas dan menyerap energi ini benar-benar jadi denyut nadi kehidupan di planet ini.